Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani. Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi dasar. Pertemuan kali ini temanya adalah akuntansi perusahaan jasa terkait transaksi, perkiraan, kemudian jurnal, kemudian buku besar dan neraca saldo. Pertama kita tahu dari proses akuntansi itu adalah ada transaksi, kemudian transaksi di jurnal. Transaksi itu apa sih? Yaitu suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi. Tiga pokok persamaan akuntansi itu terkait atas aktiva, utang, dan modal. Kalian bisa tahu dari rumus akuntansi itu sendiri adalah harta atau aktiva sama dengan utang plus modal. Di mana dalam suatu transaksi tersebut sebelum ada transaksi di jurnal harus ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu harus objektif, harus dipastikan bahwa saat nanti mencatat di jurnal dapat dibuktikan keabsahannya dalam proses mencatat jurnal. Nah, macam-macam bukti dari transaksi tersebut ada banyak ya. Ada bukti pengeluaran uang bisa dari struk, cek, kemudian dari kwitansi. Penerimaan uang bisa juga kwitansi di pihak si penerima. Kemudian bukti jurnal, kemudian ada bukti transaksi lainnya seperti faktur untuk transaksi kredit. Ini adalah contoh cek. Kita bisa lihat di sini adalah bank yang mengeluarkannya, kemudian ini kantor cabang banknya, alamatnya di mana, kemudian ini judul dari ceknya, kemudian ini tempat dan tanggal terjadinya transaksi, kemudian ini diserahkan atau diterima kepada siapa, nanti atas nama siapa, kemudian nominal terbilang uangnya yang diterima, kemudian ini nominal uangnya, kemudian jangan lupa pakai materai, biasanya di atas 500.000, ada materai 10.000, dan ada tanda tangan si penerimanya. Lanjut, ini bentuk dari kwitansi. Ada judul kwitansi, kemudian ada nomor kwitansinya, kemudian ada diterima, penerimanya siapa, kemudian terbilang uangnya, kemudian keperluannya untuk apa. Ini ada keterangannya, ada nominalnya, kemudian ada tempat dan tanggal terjadinya transaksi, kemudian ini si yang mengeluarkan uang. Ini dari bukti bank keluar, voucher jurnal bank keluar atau BKK. Bukti keluar kas, bukti keluar kas. Di sini ada nama perusahaannya, kemudian alamat perusahaannya, kemudian ada dari mana uang tersebut keluar, dari rekening BCA, terus diterimanya siapa, yang penerimanya siapa, kemudian nomor cek atau giro jika menggunakan cek atau giro, kemudian terbilang uangnya berapa. Di sini ada tanggal transaksinya, kemudian ada nomor bukti transaksinya. Biasanya seperti ini sudah ada di sistem, nanti print out-nya seperti ini. Nah, ini ada nomor perkiraan atau nomor rekening, atau disebut juga chart of account atau COA. Kemudian di sini nanti ada keterangannya untuk apa. Ingat, akuntansi itu adalah tata buku berpasangan, maka di posisi debitnya sama dengan di posisi kreditnya. Dan nanti proses verifikasi dari yang menerima, yang mengeluarkan, kemudian ada diketahui atasannya biasanya. Ini adalah contoh faktur penjualan. Faktur penjualan ini atas penjualan kredit biasanya, bisa atas nama perusahaannya siapa, kemudian ini alamat perusahaannya, kemudian ini rincian dari penjualan yang secara kredit, kemudian nomor fakturnya, kemudian ini nama si customer yang membeli secara kredit. Kemudian ada tempat dan tanggal transaksi. Kemudian ini biasanya kasir atau sales atau mungkin finance-nya yang melakukan proses ini. Kemudian tadi dari bukti transaksi selesai, kita lanjut ke proses akuntansi ya. Proses akuntansi bisa lihat dari siklusnya. Seperti ini, kita lihatin di nomor urutnya saja dulu ya. Pertama ada dokumen transaksi, kemudian dari dokumen transaksi tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencatat ke buku jurnal. Ini untuk perusahaan
jasa langsung ke buku jurnal. Tapi untuk perusahaan dagang, nanti ada buku besar pembantu. Di jurnal ke buku besar pembantu, baru di jurnal. Setelah di jurnal, kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis rekeningnya ke buku besar. Setelah di buku besar, diringkaskan. Masing-masing rekening dijumlahkan, nanti muncul ke neraca saldo. Setelah ada neraca saldo, kemungkinan ada namanya proses penyesuaian. Nah, dari proses penyesuaian tersebut, nanti akan ada jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian nanti kemudian dimasukkan hubungannya ke buku jurnal dan buku besar. Nah, dari sini nanti ada proses neraca lajur. Neraca lajur ini terdiri dari beberapa neraca. Pertama ada neraca saldo, kemudian nanti ada kolom selanjutnya ke sebelah kanan ya, nanti ada ayat jurnal penyesuaian, kemudian setelah ayat jurnal penyesuaian ada lagi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan ini hasilnya nanti akan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nanti prosesnya itu tidak boleh dirubah ya. Pembuatan laporan laba rugi dulu, kemudian laporan perubahan modal, kemudian neraca. Perubahan dari laporan laba rugi timbullah ketahuan laba atau rugi perusahaan. Nanti akan mempengaruhi laba berjalan di laporan perubahan modal, nanti kemudian laporan modalnya nanti masuk ke neraca. Sampai sini, ini sudah selesai satu laporan keuangan, satu periode. Nah, untuk periode selanjutnya, kita tidak mungkin membawa semua laporan ini, tapi kita harus ada proses namanya jurnal penutup. Nanti di sini ada jurnal penutup, mempengaruhi buku besar. Dari buku besar tersebut nanti akan muncul neraca saldo setelah penutupan, di mana yang tersisa hanya saldo rekening real atau saldo-saldo yang ada pada rumus akuntansi, yaitu hanya ada aktiva, utang, dan modal. Laba sudah tidak ada, beban sudah tidak ada, hanya ada aktiva, hutang, dan modal. Kemudian nanti ada jurnal balik digunakan untuk saldo awal di periode selanjutnya. Mungkin bingung kalau kalian akan lihat seperti ini, tapi kita proses pelajaran kali ini dari jurnal, buku besar, sampai neraca saldo. Pertemuan selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang jurnal penyesuaian sampai laporan keuangan ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk buku besar. Ada bentuk buku besar bentuk T atau paling sederhana biasanya. Kenapa T? Karena ini ada hanya garis vertikal dan horizontal seperti ini. Kemudian di sebelah kiri itu debit, di sebelah kanan itu kredit. Nanti jangan lupa ada judul nama rekeningnya dan nomor rekeningnya. Kemudian bentuk dua kolom. Dua kolom itu maksudnya ada apa? Tadi bentuk T, tapi didetailkan. Di sini ada tanggal, keterangan, referensi, jumlah. Di posisi debit sebelah kiri, kemudian ada tanggal, keterangan, referensi, jumlah. Ini di posisi kredit sebelah kanan. Jangan lupa ada nama rekening dan nomor rekeningnya ditulis. Bentuk yang ketiga adalah bentuk 3 kolom. Yaitu ada bentuk 3 kolom itu maksudnya ada debit dan kreditnya dipisah dan ada saldonya. Keterangan, debit, kredit, dan saldo. Kemudian bentuk yang terakhir adalah bentuk 4 kolom. Ini lebih detail. Tadi kan bentuk 3 kolom ini saldonya hanya saldo aja. Tapi di sini ada saldo, ada keterangan debit dan kredit. Ingat semuanya dalam buku besar, jangan lupa menuliskan judul nama rekeningnya dan nomor rekening atau nomor perkiraannya. Nah, penggolongan rekening, sebelum kita jurnal, kita harus tahu penggolongan rekening itu ada 6. Yang pertama aktiva. Aktiva itu bisa dari kas, kemudian ada bank, ada piutang, ada aset, kemudian ada uang dibayar di muka, dan lain sebagainya. Kemudian yang penggolongan kedua, ada utang. Utang itu bisa dari utang usaha, utang bank, utang wesel. Dan ada modal. Modal itu bisa ada modal pribadi atau modal pihak lain atau investor. Kemudian ada preve. Preve itu pengambilan atas dana pemilik ya. Kemudian pendapatan. Pendapatan bisa pendapatan usaha, pendapatan atau pendapatan lain-lain. Kemudian ada biaya. Biaya itu atau beban bisa dari beban usaha seperti
listrik, air, telepon, kemudian beban marketing, beban iklan, dan lain sebagainya ya. Dalam suatu kita mau jurnal, kita harus tahu aturan debit kredit atau saldo normal akun. Dimana kalau aktiva, prive, dan biaya akan bertambah di posisi debit dan berkurang di posisi kredit. Saldo normal akun atas aktiva, prive, dan biaya itu di posisi debit. Sedangkan untuk hutang, modal, dan pendapatan itu bertambah di posisi kredit dan berkurang di posisi debit. Saldo normal akunnya yaitu posisi kredit. Setelah tahu dari nomor rekening dan saldo normalnya, ini adalah proses jurnal, yaitu alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit beserta jumlah rupiah masing-masing. Kalau kita mau jurnal, ini bentuk tabelnya, contohnya seperti ini. Nanti di sini tulis nama rekening, nama perusahaannya, kemudian di sini ada judul laporannya, itu jurnal, kemudian periode laporannya. Periode laporannya itu bisa bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau setahun. Kemudian di sini ada kolom tanggal, kenapa ada pisahan seperti ini untuk meringkas. Ini tinggal tahun dan bulannya, terus ini tanggalnya. Di sini tinggal nulis tanggalnya, tidak perlu mengulang tahun dan bulannya. Kemudian ada nomor bukti, kemudian ada nama rekening, kemudian ada nomor rekening. Nama dan nomor rekening tersebut ada biasanya sebelum soal sudah diketahui dari daftar akun. Nanti ada daftar akun biasanya dari ini. Kemudian ada jumlah debit dan kredit. Jangan lupa ditulis di atasnya pakai mata uangnya rupiah. Karena kan tidak mungkin kita mengulang di sini semua rupiah untuk memperingkas di atasnya jangan lupa ditulis judul mata uangnya yang digunakan. Kemudian di sini ada halaman 1. Kenapa ada halaman 1? Karena kemungkinan dalam transaksi kan banyak, tidak hanya cukup dalam satu lembar buku kerja ya. Jadi ada lembar kedua, lembar ketiga, makanya dibuat halaman 1 sebagai nanti referensi. Setelah jurnal, dilakukan posting ke buku besar. Buku besar adalah alat untuk menggolongkan rekening-rekening yang sejenis yang ada dalam buku jurnal dan disusun secara sistematis sehingga dapat menghasilkan saldo terakhir dari tiap-tiap rekening tersebut. Disebut saldo normal. Tadi buku besar bentuknya ada T ya, ini bentuk sederhana, nama rekening dan nomor rekening, sebelah kiri debit dan sebelah kanan kredit. Kemudian setelah di buku besar, diposting ke buku besar, disamarikan, diikhtisarkan, diringkaskan dalam neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar saldo rekening yang terdapat di buku besar. Ini contoh sederhana, neraca saldonya cuma nama rekening, nomor rekening, dan jumlah debit dan kreditnya. Oke, kita review soal ya. Rumus dasar akuntansi itu apa? Ya, benar. Harta sama dengan utang plus modal. Kemudian alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya. Itu adalah jurnal. Oke. Kemudian apabila dilakukan pembayaran atas sejumlah biaya. Oke, pembayar. Bayar berarti uangnya berkurang, kas berkurang, ya bisa. Kemudian biaya itu dibayar, biaya bertambah, biaya kita bertambah, Oke, biaya bertambah. Oke, jawabannya adalah A. Kalau kita lanjutkan, kas itu berkurang dalam tadi aturan dalam penjurnalan, kas berkurang di posisi kredit, kemudian biaya bertambah. Kalau biaya bertambah di posisi debit, maka jurnalnya debit dulu baru kredit ya. Jurnalnya adalah biaya pada kas. Nah, kemudian dibeli sejumlah perlengkapan usaha dengan kredit. Maksudnya dengan cara hutang. Maka pengaruhnya terhadap rekening buku besar adalah, membeli. Membeli itu berarti ada yang kita keluarkan. Ada yang kita korbankan. Yaitu uang, tapi di sini ada tulisannya secara kredit. Oh, berarti hutang. Hutang kita bertambah dong.
karena kita membeli, hutang kita bertambah, tapi apa yang atas pengorbanan hutang kita bertambah, apa yang kita dapatkan? Perlengkapan bertambah. Nah, ada nih ya, benar. Perlengkapan bertambah, hutang bertambah. Perlengkapan bertambah itu perlengkapan termasuk dalam golongan aktiva atau harta. Tadi kalau aktiva atau harta, maka bertambah di posisi debit. Kemudian hutang. Hutang bertambah itu termasuk di kolom yang tadi, hutang bertambah di posisi kredit. Yang debit dulu kita jurnal, berarti perlengkapan pada hutang. Soal yang kelima. Suatu daftar saldo rekening yang terdapat di buku besar. Dari buku besar kita masuk ke trial balance. Oke, sampai sini review soal. Kita lanjut latihannya ya. Ini latihannya razia dekorator selama bulan Desember 2010. Demikian transaksinya. Dari soal biasanya ada keterangan nama rekening, daftar dari nama rekening. Nanti ada nama dan nomor rekeningnya. Sudah ada di soal biasanya. Dan yang satu lagi, ini kalian harus sudah hafal, yaitu dasar dari penjurnalan nama rekening, debit, kredit, dan saldo normalnya. Yang tadi kalau aktiva, prive, dan beban akan bertambah di posisi debit, hutang, modal, dan pendapatan bertambah di posisinya di kredit. Mulai saja ya. Soal yang pertama. Pada tanggal 10 Desember menerima kas 30 juta dari rekening pribadi pemilik rekening perusahaan. Nah, jangan lupa pertama kali kita mau jurnal, kita harus tadi bentuknya ada nama perusahaannya, kemudian laporannya apa, jenis laporannya, kemudian periodenya. Ini periodenya Desember 2010 ya, maaf ini salah. 2010, kemudian bikin tabel seperti ini. Tanggal, nomor bukti, nama rekening, nomor rekening, terus jumlah debit dan kredit. Halaman yang pertama. Di sini kita lihat tahun 2010 Desember di tanggalnya. Nanti tanggalnya tinggal di bawah, dilanjutkan di sini saja. Tidak perlu buat tahun dan bulan berulang-ulang. Dan jangan lupa mata uangnya rupiah. Ditulis di sini rupiah ya. Nah, ini jurnalnya gimana? Menerima kas 30 juta sama dari rekening pribadi pemilik. Berarti ini termasuk dalam setoran modal awal. Setoran modal. Kan dari rekening pemilik ke perusahaan. Setoran modal ya. Modal berarti bertambah. Oke, pintar. Modal bertambah, kemudian kas bertambah. Oke, kita lihat. Modal bertambah di posisi debit. Kemudian kas bertambah di posisi debit, kemudian modal bertambah di posisi kredit. Yang kita jurnal itu biasakan debitnya dulu baru kreditnya. Yang debit itu tadi apa? Kas. Kemudian modal tadi di posisi kredit ya. Maka jurnalnya adalah kas pada modal. Seperti ini jurnalnya tanggal 10, kemudian nomor bukti kita ulitin 0001 karena ini baru pertama kali, kemudian jurnalnya kas pada modal. Kasnya di posisi debit 30 juta, kemudian modal pertama di posisi kredit 30 juta. Jangan lupa ditulis keterangan penerimaan modal awal dan kemudian ini nomor rekeningnya. Sudah ada di daftar rekening tadi sebelum ada soal ya, sebelum melanjutkan soal. Ini kan jurnal dan buku besar. Kalian mungkin bisa buat jurnal dulu sampai selesai, kemudian baru buat buku besar. Tapi banyak dikhawatirkan akan salah posting. Nah, lebih baik setelah jurnal, kalian udah siap-siap di sheet selanjutnya, misalkan pakai Excel, di selanjutnya buat buku besar, tabel buku besar seperti ini. Nah, ini kan dua nama rekening ya, kas dan modal. Kita buat buku besar atas kas dan buku besar atas modal. Jangan lupa di judul awalnya tadi di buku besar ada nama perusahaannya, kemudian judul laporannya, kemudian periodenya. Nah, ini ada kas, ada nomor rekeningnya juga. Kemudian tadi kan kas ya. Kas di jurnal itu di posisi debit. Maka di buku besar pun kas di posisi debit sebesar 30 juta. Untuk modal itu tadi di jurnal di posisi kredit.
30 juta. Maka di buku besar pun di posisi kredit atau di sebelah kanan sebesar 30 juta. Soal yang kedua, tanggal 10 Desember membayar biaya air, listrik, dan telepon sebesar 615.000. Ingat, membayar berarti ada yang dikorbankan. Oh, ini uang karena tidak ada keterangannya, berarti ini mungkin secara tunai. Udah langsung gitu aja. Kalau beban biasa dibayar secara tunai. Beban berarti uang berkurang dan apa yang bertambah? Ini bertambah itu adalah biayanya bertambah, beban bertambah. Uang bertambah, uang termasuk dalam golongan aktiva. Aktivanya berkurang, kan dibayar, uangnya berkurang. Kasnya berkurang di posisi kredit, kemudian biaya atau bebannya bertambah. Biaya bertambah di posisi debit. Maka jurnalnya kita posisi debit dulu baru kredit. Yang debitnya tadi apa? Beban atau biaya air, listrik, dan telepon pada itu maksudnya di kreditnya itu kas. Sebesar 615.000. Nah, seperti ini jurnalnya tanggal 10 Desember. Nomor bukti urutin saja yang tadi yang pertama 1, sekarang yang kedua berarti ya. Kemudian jurnalnya beban air, listrik, dan telepon pada kas. Jangan lupa nomor rekeningnya, kemudian di debitnya tadi posisi beban 615 dan kasnya di posisi kredit karena berkurang 615. Jangan lupa tulis keterangannya. Dari sini kita ke buku besar atas akun beban dan kas. Oke. Buku besar atas beban air, listrik, dan telepon. Di sini di posisi debit ya. Maka di buku besar pun di posisi debit 615. Kemudian ini di posisi kredit untuk kasnya. Maka di buku besar kas tulis di posisi kredit 615. Jangan lupa tulis tanggal, keterangan, dan nominalnya. Transaksi ini belum langsung kalau kalian mau langsung dijumlahkan juga bisa, tapi kan kas itu biasanya sampai akhir periode masih banyak kan, jadi nanti di akhir baru kita jumlahkan atau totalkan. Lanjut ke soal nomor 3. Tanggal 11 Desember membeli kendaraan seharga 36 juta. Dibayar tunai 9 juta dan sisanya wesel bayar atau besar sisanya. Dari sini kita lihat bahwa membeli kendaraan berarti ada kita memperoleh kendaraan. Kendaraan kita bertambah. Kalau kendaraan termasuk dalam aktiva. Kendaraan bertambah sebesar 36 juta. Kemudian kalau kita dapat kendaraan, apa yang kita korbankan? Nah, di sini dua metodenya. Sebagian dengan kas atau secara tunai, sebagian lagi secara hutang. Maka kita akan uang kita berkurang 9 juta. Kemudian kita akan nambah hutang. Nambah hutangnya sebesar 27 juta. Sisa dari 36 kurang 9. Bingung. Kita lanjut saja ke jurnalnya seperti ini. Tanggal 11 Desember, nomor bukti 003. Nah, tadi kan kendaraan bertambah. Kendaraan termasuk dalam aktiva. Kendaraan bertambah di posisi debit. Kemudian kas berkurang, kas dalam konteks aktiva juga, kas berkurang di posisi kredit. Kemudian wesel bayar itu nanti weselnya termasuk hutang kita bertambah. Hutang bertambah di posisi kredit. Ingat kalau jurnal dulu debit dulu baru kredit. Ada 3 ya, berarti ada 3 akun. Pertama tadi kendaraan, debit, kemudian kreditnya, kas, kredit, kemudian hutang, kredit juga. Nah, seperti ini detailnya nanti jurnalnya. Kendaraan di posisi debit 36 juta, kemudian kas yang berkurang di posisi kredit 9 juta, kemudian hutang wesel bertambah, hutang bertambah di posisi kredit sebesar 27 juta.
Jangan lupa nomor rekening dan keterangannya. Sambil pelan-pelan diserap. Ini yang dikeluarkan hanya 9 juta, maka kas. Kemudian masih ada hutang, kita masih punya hutangnya bertambah 27 juta. Sama ya, 36 dan total 9 tambah 27, 36 juta juga. Dari sini, nah buku besarnya itu kita buka berarti 3 buku besar. Ada buku besar kendaraan, kas, dan wesel bayar, hutang wesel. Kendaraan di posisi debit, maka di buku besar kendaraan di posisi debit juga 36 juta. Kemudian kas berkurang di posisi kredit 9 juta, maka di buku besar kasnya berkurang 9 juta. Kemudian di buku besar hutang weselnya bertambah 27 juta. Bertambah di posisi debit ya kalau hutang. Ini di posisi kredit, mohon maaf, ini posisi kredit sebelah kanan, berarti di buku besar hutang ini di sebelah kanan juga 27 juta. Ada 3 buku besar ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. 14 Desember menerima pesanan untuk dekorasi gedung BSI sebesar 10 juta. Uangnya akan diterima 21 Desember. Lihat dari sini, ini menerima pesanan, berarti kegiatan usaha ya. Ini kan saya review tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Berarti terima pendapatan 10 juta. Tapi uangnya belum diterima, uangnya masih nanti. Akan diterima tanggal 21. Akan diterima, berarti kita akan mempunyai namanya piutang. Si customer tersebut menghutang ke kita. Menghutang ke perusahaan artinya kita akan mendapatkan namanya piutang. Beda ya, hutang dan piutang itu berbeda. Kalau hutang, dari pihak kita atau perusahaan itu berhutang ke pihak vendor atau pihak lain. Tapi kalau piutang berarti kita ada namanya pendapatan tertunda. Pendapatan tertunda dari si customer. Nah, biasanya seperti itu. Akan diterima tanggal 21 Desember. Maka jurnalnya adalah piutang termasuk dalam rekening aktiva. Piutang bertambah di posisi debit, kemudian pendapatan bertambah di posisi kredit. Kalau ngejurnal jangan lupa debit dulu baru kredit. Berarti ini piutang di debit sebesar 10 juta, kemudian pendapatan di posisi kredit bertambah sebesar 10 juta. Dari transaksi ini, jurnal ini kita lanjut ke buku besar. Buku besarnya sih piutang usaha dan pendapatan. Nah, bisa lihat di piutang, karena tadi di posisi debit di jurnal, maka di buku besar piutang pun di sebelah debit juga. Kemudian pendapatan. Pendapatan di jurnal itu posisi kredit sebesar 10 juta, maka di buku besar pendapatan ditulis di sebelah kredit juga atau di sebelah kanan sebesar 10 juta. Tolong dihiraukan ya. Nanti ada transaksi selanjutnya. Saya lupa belum di close. Oke, lanjut ke soal selanjutnya tanggal 15 Desember memberi perlengkapan atau suplai secara tunai sebesar 265.000. Oke. Membeli berarti dapat ya. Kita mendapatkan perlengkapan. Oke, kita dapat perlengkapan. Terus kemudian kalau kita membeli, apa yang kita korbankan? Ini uang, ini tunai. Keterangannya tuh, membeli secara tunai. Berarti kasnya berkurang. Kalau kas termasuk golongan aktiva, kas berkurang di posisi kredit, kemudian perlengkapan termasuk dalam golongan aktiva, bertambah di posisi debit. Maka jurnalnya tadi, perlengkapan, debitnya dulu, kemudian kreditnya itu kas. Nah, tanggal 15 Desember, perlengkapan di posisi debit karena bertambah 265.000, kemudian kas berkurang di posisi kredit 265.000. Ya, dari sini kita lanjut ke buku besar. Buku besar sih perlengkapan dan kas. Perlengkapan dan kas. Buku besar perlengkapan kita lihat tadi di jurnal
posisinya di sebelah debit, maka di buku besar pun di sebelah debit. Tanggalnya, keterangannya, kemudian nominalnya 265.000. Kemudian di buku besar kas, di jurnal tadi posisi kredit, maka di buku besar kasnya itu posisi kredit juga, tanggal 15 Desember 265.000. Lanjut ke soal selanjutnya, tanggal 16 Desember, menerima uang kas untuk pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Tadi tulisan ya, menerima uang cash atau menerima uang atau kas untuk pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Berarti kita terima pendapatan ya. Pendapatan atau revenue sama aja. Pendapatannya bertambah, kemudian kasnya bertambah. Pendapatan bertambah di posisi kredit, kemudian kas. Kas itu adalah golongan aktiva. Bertambah di posisi debit. Jurnalnya kita jurnal debit dulu, baru kredit. Debitnya itu berarti kas pada kreditnya pendapatan sebesar 1.080.000. Seperti ini jurnalnya tanggal 16 Desember. Kemudian kasnya bertambah 1.080.000, pendapatannya bertambah di posisi kredit 1.080.000. Dari jurnal ini kita lanjut ke buku besar atas buku besar kas dan pendapatan. Kita lihat sini buku besar kasnya. Di jurnal di posisi debit kasnya ya. Maka di buku besar pun di posisi debit atau sebelah kiri sebesar 1.080.000. Kemudian pendapatan. Pendapatan di sini di posisi kredit. Maka di buku besar pendapatan pun dia di sebelah kredit atau di sebelah kanan sebesar 1.080.000. Kalau ditotalkan dari pendapatan yang sebelumnya kita peroleh, maka total buku besar pendapatan sebesar 11.080.000. Kalau kas masih berlanjut ya, jadi tidak perlu ditotalkan dulu. Lanjut ke soal selanjutnya, soal ke-7. Tanggal 18 Desember memberi peralatan atau equipment secara kredit. Nah, dari sini kita lihat, udah ketahuan membeli, oh kita dapat peralatan ya, membeli, kita dapat peralatan. Tapi apa yang kita korbankan? Kita nggak mengeluarkan uang, karena di sini keterangannya secara kredit. Maka apa yang berpengaruh pada itu? Hutang kita bertambah, karena kita ngutang berarti kan. Hutang kita bertambah besar 8 juta. Membeli peralatan. Peralatan termasuk golongan dari aktiva. Nah, aktiva kita bertambah di posisi debit, kemudian hutang kita bertambah di posisi kredit. Maka jurnalnya seperti ini, tanggal 18 Desember, nomor bukti 007, jurnalnya adalah peralatan di posisi debit tadi bertambah sebesar 8 juta, kemudian hutang bertambah di posisi kredit sebesar 8 juta. Dari jurnal ini kita lanjut ke buku besar atas peralatan dan hutang. Nah, di jurnal di peralatan di posisi debit, maka di buku besar peralatan di posisi debit juga sebesar 8 juta tanggal 18 Desember. Kemudian di buku besar hutang, di jurnal hutang di posisi kredit sebesar 8 juta, maka di buku besar hutang pun untuk di posisi kreditnya sebesar 8 juta. Lanjut ya ke soal selanjutnya. Tanggal 21 Desember menerima pembayaran atas pesanan tanggal 14 Desember. Kalau kita review balik ke soal tanggal 14 Desember, ada pendapatan yang tertunda. Pendapatan yang belum kita terima. Tadi saya jelaskan bahwa kalau kita terima pendapatan tapi tertunda, maka itu namanya piutang. Oke, piutang kita sudah kita terima, berarti piutangnya berkurang. Kalau piutang berkurang, kita mendapatkan namanya cash. Cash bertambah. Nah, sama-sama piutang sama cash itu dalam golongan aktiva. Kasnya bertambah di posisi debit, kemudian piutangnya berkurang di posisi kredit. Jurnalnya jangan lupa debit dulu baru kredit, maka jurnalnya adalah kas pada piutang. Seperti ini. Tanggal 21 Desember, nomor bukti 008, kas bertambah di posisi debit sebesar 10 juta, kemudian piutang berkurang di posisi kredit sebesar 10 juta. Dari jurnal ini, kita lanjut ke dua buku besar,
yaitu pertama buku besar kas dan buku besar piutang. Di jurnal, kas itu di posisi debit, maka di buku besar kas dipindahkan ke posisi debit tanggal 21 Desember sebesar 10 juta ya. Kemudian piutang di jurnal itu di posisi kredit, maka di buku besar piutang di posisi kredit juga atau sebelah kanan sebesar 10 juta. Kalau kita totalkan untuk piutang sementara ini sudah 0. Ya, debit dan kreditnya 10 sama dengan 10 juta, maka saldonya sudah 0. Lanjut ke soal selanjutnya. Tanggal 21 Desember membayar kepada kreditur atau pihak yang memberi kita kredit tadi untuk peralatan yang dibeli tanggal 18 Desember. Mohon maaf ini salah ya. 18 Desember, salah ketik. Kita review soal yang tadi, 18 Desember kita membeli peralatan equipment secara kredit sebesar 8 juta. Tadi kita membeli secara kredit, berarti kita ada hutang ya berarti. Hutang tersebut kita bayar. Nah, kalau hutang dibayar berarti hutang kita berkurang. Nah, hutang berkurang di posisi debit. Kalau hutang kita berkurang, kita membayar hutang tersebut, maka apa yang kita kemudian korbankan lagi? Yaitu kas. Kas kita, uang kita berkurang di posisi kredit. Maka jurnalnya debit dulu ya. Jurnalnya adalah hutang pada kas. Kasnya di kredit. Nah, seperti ini jurnalnya tanggal 21 Desember, nomor bukti 009, nomor rekening atas hutang hutang berkurang di posisi debit 8 juta, kemudian kas karena uang kita berkurang untuk membayar hutang tersebut di posisi kredit 8 juta. Dari satu jurnal ini kita langsung ke buku besar atas hutang dan kas. Buku besar hutang. Buku besar hutang tadi di jurnal hutang yang ini di posisi debit ya. Nah, di buku besar hutang kita lihat nanti kita catat di sini di posisi debit juga tanggal 21 Desember sebesar 8 juta. Sementara kalau kita jumlahkan antara posisi debit dan kreditnya sama-sama 8 juta, maka hutang kita sudah 0 ya. Dan di sini saya harus menjelaskan beda ya antara hutang usaha biasa dengan hutang wesel ya. Maka nanti ada namanya akun lagi beda dengan hutang wesel seperti yang sebelumnya. Untuk membayar kendaraan itu pakai hutang wesel. Kemudian di buku besar kas. Di buku besar kas ini kas di posisi kredit waktu di jurnal. Maka di buku besar kita posisi di kredit juga atau sebelah kanan tanggal 21 Desember sebesar 8 juta. Oke, lanjut. Tanggal 28 Desember membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Biasanya kalau bayar gaji itu pasti tunai ya. Makanya kasnya berkurang, uang kita berkurang, bebannya bertambah. Kan bebannya dibayar, bebannya bertambah. Beban bertambah di posisi debit. Kemudian kas atau bagian dari aktiva, kas berkurang di posisi kredit. Jurnalnya jangan lupa debit dulu baru kredit, berarti beban pada kas ya. Seperti ini tanggal 28 Desember. Nomor bukti 0010. Jurnalnya adalah beban gaji di posisi debit 3 juta, kemudian kas di posisi kredit 3 juta. Dari jurnal ini kita lanjut ke buku besar atas beban gaji dan buku besar atas kas. Buku besar beban gaji kita posisi di sebelah debit karena sesuai dengan jurnal yang sebelumnya di posisi debit juga 3 juta. Kemudian di buku besar kas di jurnal di posisi kredit, ini juga di posisi kredit di buku besar kas atau di sebelah kanan sebesar 2 juta. Related ya. Kemudian soal terakhir, tanggal 28 Desember diambil uang cash untuk keperluan pribadi pemilik. Drawing. Drawing itu termasuk dari prive. Kalau kalian tahu drawing itu artinya prive. Nah, prive-nya bertambah karena kita bayar, prive-nya bertambah. Kemudian yang dikeluarkan adalah kas, uang kita berkurang.
price bertambah di posisi debit, kemudian kas berkurang di posisi kredit. Ingat kalau jurnal itu harus debit dulu baru kredit. Berarti price pada kreditnya itu si kas. Jurnalnya seperti ini, tanggal 28 Desember, nomor bukti 0011, untuk price bertambah di posisi debit 2 juta, kemudian kas berkurang di posisi kredit 2 juta. Ya, jangan lupa pula nanti untuk jurnal semuanya ditulis nomor rekeningnya dan keterangannya ya setiap transaksi. Lanjut ke buku besar atas price dan kas. Buku besar price di jurnal di posisi debit, maka di buku besar pun di posisi debit sebesar 2 juta, kemudian buku besar kas di posisi kredit di jurnal. Di buku besar pun di posisi kredit sebesar 2 juta. Maaf, ini terbalik ya. Tadi gajinya 3 juta, ini price-nya 2 juta. Terbalik, maaf. Tapi di total sama kok, 22.880.000 dan ini kas debitnya 41.080.000. Hasilnya adalah di posisi debit masih lebih di posisi debit sebesar 18.200.000. Dari sini, dari tadi jurnal-jurnal tadi, nah kalau dibuat pakai tabel seperti ini, akan memanjang ke bawah, debit dan kredit jumlahnya harus sama ya. Kemudian, jangan lupa nomor rekening, kemudian jangan lupa nomor buktinya harus urut sesuai dengan tanggalnya ya, urut juga. Ini jurnalnya sudah selesai, kemudian masuk ke buku besar. Buku besarnya ada banyak rekeningnya ya, dari kas sampai beban gaji. Ditotalkan semuanya, saldo totalnya berapa? Ingat saldo normal akun untuk kelompok dari aktiva, price, dan beban itu di posisi debit. Maka kita lihat kalau kita benar menjurnalnya ya, kas di posisi debit, oke benar. Kemudian piutang posisi debit, peralatan posisi debit, perlengkapan posisi debit, kendaraan posisi debit, dan price posisi debit. Selebihnya untuk hutang, modal, dan pendapatan itu saldo normal akunnya di posisi kredit. Maka hutang di posisi kredit saldo normal akunnya, hutang wesel benar di posisi kredit, kemudian modal di posisi kredit, dan pendapatan saldo normalnya di posisi kredit. Nah, selanjutnya dari posisi ini total per masing-masing buku besar ini dimasukkan ke neraca saldo. Ini neraca saldo yang sangat sederhana. Hanya ada nama rekening, nomor rekening, dan jumlah debit dan kreditnya. Tadi ini udah summary-nya ya. Jadi kan proses akuntansi dari proses transaksi, kemudian di jurnal, kemudian setelah di jurnal, dikelompokkan, diposting ke buku besar. Setelah buku besar ditotalkan jumlah masing-masing akunnya, diikhtisarkan atau diringkaskan. Nah, dalam neraca saldo seperti ini. Nanti totalnya berapa? Harus benar, debit dan kreditnya harus sama. 68.080.000 dan 68.080.000 juga sama ya posisi debit dan kreditnya, berarti sudah benar. Kalau salah, kemungkinan kalian bisa salah di postingnya. Jurnalnya mungkin benar tapi postingnya salah gitu ya. Demikian perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian paham. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.